Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lucky Avandi di Campur-Campur Channel. Dimanapun Anda sekalian berada, semoga hendaknya Tuhan memberi karunia berupa kesehatan, mudah dalam rezeki, dipanjangkan usia, berkah dalam menjalani hidup, dan bermanfaat dalam setiap hela napas, dan Anda selalu bahagia. Saudara-saudari sekalian, pada video kali ini ingin berbagi masalah, berbagi pengobatan, berbagi pengalaman tentang masalah ini tumbuhan liar herbal ya, jenis gulma bagi petani ini, karena dia menjadi semak tanaman ini tumbuh sendiri. Ini namanya daun bebandot ataupun daun bandotan ya, bandotan. Dia mudah layu dan mudah kering. Tapi manfaatnya yang kita ingin bahas di sini adalah buat pengobatan penyakit non fisik, bisa untuk menghilangkan penyakit yang disebabkan oleh gangguan-gangguan tertentu. Ini juga untuk bisa membangkitkan energi atau aura yang buram menjadi aura yang lebih terang, energi negatif menjadi energi positif. Namun di sini saya khusus ingin membahas fungsi dalam segi pengobatan fisik atau penyakit yang berhubungan dengan medis. Daun ini apabila kita ingin manfaatnya antara lain adalah dia bisa untuk mengatasi atau mengurangi atau menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan gangguan prostat. Kemudian mereka yang mengalami radang prostat, biasanya kalau kencing itu tidak tuntas, sering ngetes, sering tersisa, terus kemudian itu ada pembengkakan pada prostat, ini juga dapat menghilangkannya. Namun harus dicampur dengan daun pegagan segar. Jadi apabila memanfaatkan daun ini, 10 gram daun segar daun bandotan ini harus ditambah dengan 15 gram segar daun pegagan, itu direbus menjadi satu. Yang terbaik hasilnya apabila menggunakan kendi tanah. Terus kemudian bisa juga untuk mengatasi, menghilangkan bagi wanita ini masalah haidnya, menjelang haid atau saat haid sakitnya luar biasa, perut terasa sakit, pinggang pun sakit, terasa panas dan sebagainya. Nah, ini bisa dihilangkan dengan menggunakan dari bandotan ini. Itu juga 10 gram, namun harus ditambah dengan kunyit putih. Nah, ini 3 butir kunyit putih utuh dipotong-potong, kemudian direbus menjadi satu. Minumnya itu 1 kali sehari dan diminum pada saat 2 atau 3 hari sebelum haid itu datang. Jadi pada saat haid belum datang, 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya sudah diminum selama 2 hari atau 3 hari tadi berturut-turut. Terus selain itu juga daun bandotan ini berguna untuk menghilangkan demam, disebutnya demam siput, yang disebabkan karena gangguan cacing, schistomiasis. Itu gangguannya, cacing itu bisa menyebabkan demam. Nah, terus kemudian ini juga bisa untuk menghilangkan biadi atau kremi bagi anak-anak yang usianya di atas 7 tahun. Itu direbus daun ini bagi mana yang kremian atau yang suka ya kecil-kecil bentuknya seperti ampas kelapa begitu. Nah, itu boleh minum ini seminggu 2 kali. Selain itu, untuk gangguan pencernaan ini bisa diminum 15 gram, direbus, air yang digunakan 100 ml, jadikan sisa rebusan 50 ml, dinginkan, kemudian Anda tambahkan PCO. Cuman
ini kalau minum buat gangguan pencernaan seperti mah kronis, tukak lambung itu koreng lambung, atau juga GERD. Nah itu minumnya setiap hari dibikin ini, terus kemudian dinginkan, tambah PCO setengah sendok atau 1 sendok. Tapi kalau misalnya sakit emahnya sudah kronis, sudah parah, kadang minum air putih pun sudah muntah, itu minumnya sehari 2 kali setelah makan. Nah kemudian selain itu juga ini bisa mengobatin penyakit kanker stadium 1 sampai 2 dan juga tumor. Itu kalau sudah di atas stadium 2, stadium 3, stadium 4 dan stadium lanjut, saya tidak anjurkan menggunakan daun bandotan ini. Terus kemudian bagi mereka yang menderita kekurangan darah, maksudnya darah merahnya ya kurang, itu biasanya kalau orang jongkok berdiri itu seloyongan, keliangan, kayak mau jatuh, terhuyung, atau dia mata melihat tuh seperti kayak bintang-bintang itu banyak di depan mata dia. Nah itu artinya orang tersebut kekurangan darah merahnya atau zat besinya kurang. Selain minum obatan yang lain, kalau misalnya tempat Anda jauh dari toko obat atau apotik, Anda boleh minum rebusan daun bandotan ini, itu seminggu 3 kali. Terus kemudian untuk obat luka, itu luka terbakar, luka karena tersiram air panas, luka yang disebabkan karena knalpot, melepuh begitu. Nah ini tapi harus daunnya ini harus digiling dulu, digiling. Terus kemudian setelah digiling udah halus, tambahkan daun lidah buaya, diambil dagingnya aja, itu juga digiling halus, dipakai untuk balur ya, buat balur. Nah itu bisa dibalurkan sehari 2 kali. Kalau misalnya ada melepuh ini ya cuman ditempel-tempelin saja begitu. Terus kemudian untuk infeksi, khususnya infeksi yang disebabkan karena dia sakit gula darah basah gitu. Jadi dia misalnya tulangnya itu udah kelihatan, dagingnya dicabutin pun udah nggak terasa, itu biasanya keluar cairan dari luka tadi itu seperti kayak ingus begitu. Ini bisa dipakai buat popol ya, cuman harus ditambahkan minyak telon. Jadi ini daun ini digiling itu buat oles gitu atau popol, terus dicampur. Sebelum dipopol itu campur gilingan daun bandotan ini yang sudah digiling tadi dengan minyak zaitun boleh, minyak telon juga boleh. Nah terus kemudian ini berguna juga buat antioksidan, artinya buat detox juga, untuk daya tahan tubuh juga. Ini mirip-mirip kegunaannya, mirip-mirip herba meniran. Untuk daya tahan tubuh, herba meniran itu jauh lebih baik daripada ini. Terus kemudian ini stabil gula. Misalnya apotik juga jauh, kemudian susah untuk menurunkan kadar gula atau gula darah Anda, atau Anda penderita diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Ini Anda rebus 20 gram. Terus kemudian air yang digunakan itu sekitar 100 ml. Terus kemudian jadikan sisa rebusan 50 ml, diminum itu sehari 2 kali, tergantung berapa tinggi gula darah Anda. Kalau misalnya di bawah 200, yaitu sekali aja minum 200 mgdl maksud saya. Nah terus kemudian kalau di atas 300 ya sehari harus 2 kali minumnya, pagi dan sore. Jadi Anda bisa membuatnya banyak aja, langsung 2 kali lipatnya bahannya. Kemudian sediakan yang minum buat pagi, kemudian sisanya buat sore. Nah terus kemudian selain kegunaannya untuk yang tadi yang saya sebutkan, ini juga baik untuk mereka yang hipertensi, mereka yang mengalami gangguan jantung, mereka yang gampang sesak karena pembuluh darah koronernya ada penyempitan di sana atau penyumbatan. Nah kemudian ada penyempitan itu biasanya orang menjadi sesak,
ya dia tidak akan kuat naik turun tangga dan sebagainya ataupun berjalan jauh. Jadi demikian, semoga ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan mohon maaf pula atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.